Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel. Ya, kemarin kita udah bahas ya, Best Tools itu udah mulai terjun ke dunia power tools. Yang kemarin itu kita udah bahas bor 13 milinya yang elektrik. Nah, kali ini kita mau lanjutin untuk circular saw-nya nih. Dan circular saw-nya ini bisa dikatakan menarik nih untuk dibahas. Karena harganya bisa dikatakan tergolong sangat-sangat terjangkau. Di harga 510.000 bisa dibilang untuk spek dan fitur-fiturnya ini tuh menarik untuk dibahas. Ya, kira-kira seperti apa produknya, apa kekurangannya. Ya, yang namanya semua produk itu pasti punya kekurangan ya, bahkan untuk brand kelas atas sekalipun. Nah, namun kita ngebahas kekurangan itu bukan berarti untuk menjelek-jelekkan ya, namun kita itu akan menimbang apakah kekurangannya itu masih masuk akal dan bisa diterima, dan apakah produknya layak untuk dipakai. Nah, di situ poinnya ya. Oke ya, kalau gitu langsung aja kita cek dulu untuk ke produknya. Ya, untuk kemasannya sendiri masih sama ya dengan yang produk-produk Best Tools sebelumnya. Di sini ada brandnya Best Tools Industrial Quality. Dan di sini juga ada gambar produknya ya, Best Tools Industrial Quality Circular Saw dengan tipe BST 6300 ID. Dan ya, with laser katanya di sini. Dan untuk maksimal diameter di 185 atau 7 inci ya. 20 mili itu adalah arbornya dan 24T itu jumlah gigi mata pisaunya. Download speed di 5000 rpm, voltase di 50 Hz ya, 220 volt, dan rate power di 1200. Nah, ini 1200 watt baru spek heavy duty ya, mantap. Dan untuk beratnya itu di 4 kilo. Biasanya sih di berat kotor ya, dan garansi 2 tahun Best Tools, mantap. Nah, lalu di bagian samping tidak ada keterangan apapun, biasa aja. Dan di sini juga masih sama, di bagian samping sini juga iya sama aja. Sekarang kita cek aja untuk kelengkapannya. Ya, yang pertama di sini ada ya, ini tuh adalah kartu garansi. Untuk garansinya bisa dikatakan mantap ya, 2 tahun. Nah, ini untuk keterangannya teman-teman bisa baca di sini. Garansi motor 2 tahun, garansi servis itu lifetime ya, atau seumur hidup. Dan pertukaran barang baru itu 1 bulan dari pembelian, sertakan bukti pembelian. Jadi kalau rusak sebelum sebulan bisa ditukar baru ya. Dalam arti itu kesalahan pabriknya. Ya, bisa ditukar unit di toko pembelian. Dan garansinya ini untuk keterangannya. Dan ya, seperti itu ya. Ini juga sama. Oke, kita singkirkan dulu. Selanjutnya di sini ada parallel guide, dan untuk parallel guide-nya ini udah oke ya, udah tebel, lebar, dan di sini udah ada angka-angka sentimeternya. Ya, kita singkirkan dulu. Selanjutnya di sini langsung unitnya ya. Ini saya angkat dulu. Nah, di sini untuk perlengkapannya, di sini kita mendapatkan kunci L ya. Ini tuh untuk ngebuka blade biasanya. Dan oh, ini tuh biasanya untuk mengunci spindle ya. Jadi fitur di mesinnya biasanya kalau dengan 2 kunci seperti ini, dia tuh tidak ada spindle locknya. Jadi kita mesti pakai 2 kunci. Ya, yang penting jangan hilang aja ya untuk yang ini. Karena kalau beli kita kurang tahu ini apa namanya, dan jarang juga dijual. Ya, selanjutnya di sini ada ya, seperti biasa ya, di sini instruksi penggunaan Circular Saw 7 BST 6300 ID, dan di sini udah berbahasa Indonesia ya untuk penjelasannya. Dan di sini ada cadangan karbon brushnya seperti ini. Dan di bagian dalam kita lihat ada, nah ini blade-nya. Blade-nya ini ukurannya 24T yang kita jelaskan di boxnya tadi ya. Arbornya itu 20 mili. Dan ya, di sini untuk ukurannya 185 mili atau 7 inci. Dan ini ada sediakan ring lagi untuk ke 16 mili. Mungkin teman-teman circular saw-nya Eropa punya, biasanya dia 16 mili ya. Nah, ini nih yang jarang sekali kita temukan di harga 500 ribuan, bahkan di harga sejutaan juga kita jarang nemu. Ini tuh adalah reeving knife. Reeving knife itu biar nggak kickback ya, kita letakin di bagian belakang untuk circular saw-nya, circular saw blade-nya maksudnya.
Nah, namun sedikit mau saya kasih masukan untuk base tools ya. Biasanya riving knife itu dia bagian depannya ini dia itu agak pipih atau agak meruncing, bukan tajam ya, tapi agak tipis itu di bagian depan sini. Itu supaya sudutnya ini nggak menyangkut ke bekas potongan kayu kita. Tapi kalau ini posisinya masih ya sama aja ya, sama-sama nyiku gitu. Jadi takutnya nanti dia itu nyangkut. Ya semoga aja tidak terjadi apa-apa ya nanti waktu kita coba. Kita lihat aja nanti apakah benar-benar jadi masalah atau tidak. Ya setelah itu udah ya kosong. Ini nggak ada box, udah nggak ada apa-apa lagi di dalam. Saya singkirkan dulu. Oke lah, langsung kita lihat unitnya. Ya, yang pertama kita bahas desain ya. Untuk desainnya bisa dikatakan ini tuh udah kekinian ya, bukan model jadul. Yang dimana dia udah punya handle depan, udah punya pembuangan debu, dan ya intinya kembali ke selera sih sebenarnya. Kalau saya bilang sih ya desainnya tidak ketinggalan gitu ya. Dan untuk warnanya sendiri ya kembali ke masing-masing. Warnanya bisa dikatakan black gitu ya. Ya oke lah, lanjut kita bahas untuk fisiknya itu sendiri dari build quality dan finishing ya. Ya pertama kita lihat dari finishingnya. Untuk finishingnya kalau saya bilang ini tuh masih kurang rapi ya. Ini untuk plastiknya masih ada sisa-sisa tajam gitu. Udah bahkan untuk ini untuk covernya ini juga masih kerasa tajam gitu ya. Dan ya untuk plastiknya sendiri teman-teman bisa lihat itu finishingnya ini kurang rapi. Untuk sambungan-sambungannya juga masih tergolong kurang rapi ya. Overall sih nggak masalah, secara fungsi sih nggak begitu ngaruh ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat dari build quality-nya sendiri, untuk build quality sih kalau saya bilang ya di harganya itu udah oke ya. Ini teman-teman bisa lihat untuk plastiknya, ini yang merah ini bukan rubber atau apa, ini masih sama-sama plastik ya, cuman beda material aja. Dan untuk plastik bodinya sendiri ya oke lah di harganya gitu ya. Dan ya walaupun warnanya agak gimana ya, seperti agak-agak kusam gitu ya kalau saya perhatikan. Dan ini untuk bagian bodinya ini juga tergolong masih tipis kalau saya bilang. Tapi untuk blade guardnya dia udah dari metal ya, dan ya ini tuh udah smooth. Ini pernya dia tarik dari atas. Nah yang seperti ini yang bagus ya. Biasanya kalau dari depan sini dia agak kurang smooth, tapi ini dia tarik ke atas jadi dia lebih smooth gitu ya. Lalu kita perhatikan bagian base-nya. Untuk base-nya sendiri kalau saya bilang ini udah lumayan ya. Untuk tebalnya itu udah standar. Ini kalau kita ukur ketebalan untuk base-nya, nah ketebalan base-nya itu di 1,8 ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ini untuk naik turunnya kita putar seperti ini. Nah yang sayangnya menurut saya kurang itu di bagian ini ya, besi naik turunnya ini sepertinya cuma 2 mili. Ini standarnya ini harusnya 3 mili untuk circular saw yang model seperti ini. Nah bener ya, di 2 mili. Andai aja ini lebih tebal lagi akan lebih kokoh lagi ya. Ini sih sebenarnya udah oke, tapi takutnya di pengiriman ataupun sering kita letakkan secara itu ya kebanting gitu, itu bisa mudah bengkok. Dan untuk pengunciannya sendiri kemiringannya ini udah lumayan ya, udah 2 penguncian di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi ini kita kunci seperti ini. Kalau kita mau miringin kita buka bagian belakangnya dan juga bagian depannya seperti ini. Nah jadi ini bisa kita miringkan untuk base nya. Nah yang saya suka untuk sistem naik turunnya, nah teman-teman bisa lihat di bagian engsel naik turunnya. Nah di bagian ini ya, dia tuh udah menggunakan baut ya, seperti ini. Jadi ini tuh udah kuat. Biasanya cuman pin doang ya, tapi ini tuh udah bagus, udah dikasih baut seperti ini. Jadi di sini di bagian dalam dia main mur seperti itu ya, udah oke. Ya overall sih secara keseluruhan untuk build quality kalau saya nilai dari harganya ya, ini tuh udah sangat oke sih kalau saya bilang. Kita nggak mungkin berharap lebih ya. Nah lanjut kita bahas untuk fitur-fiturnya ya. Untuk fitur-fiturnya bisa dikatakan juga udah kekinian. Untuk naik turun pisaunya juga udah simpel ya, di samping sebelah kiri sini udah enak aksesnya. Nah selanjutnya untuk triggernya,
Ini nggak bisa kita tekan ya, karena ada pengamannya. Jadi kita mesti tekan dulu untuk safety buttonnya. Ini kita tekan, baru ini triggernya bisa kita pencet. Nah sayangnya triggernya itu terlalu kecil ya, kurang lebar gitu. Jadi ya oke lah, nggak ngaruh di hasil ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat yang membedakan lagi fitur-fiturnya, di sini dia udah punya laser. Tadi kita lihat di boxnya ada with laser ya. Ini ada on off-nya, tapi nggak nyala. Kita lihat dia pakai tenaga baterai atau listrik. Nah di sini dia pakai baterai ya. Baterainya ini 2 pieces AAA. Jadi kita belum disertakan, kita mesti isi sendiri. Ya kalau menurut saya sih laser di circular saw ini agak kurang kepake ya. Saya sendiri jarang sekali pakai laser di circular saw, walaupun punya saya ada lasernya. Tapi ya tergantung pekerjaan masing-masing ya. Dan ini ada lasernya seperti ini, biasanya dia warna merah. Ya seperti itu untuk fitur-fiturnya. Untuk fitur-fitur lain yang bersifat umum nggak saya bahas lagi ya. Ya seperti kemiringan, naik turun, dan lain-lain itu ya di semua circular saw ada. Cuman itu tadi yang menurut saya ya udah menjadi nilai plus ya. Karena di circular saw di harga segini biasanya itu belum ada. Nah sekarang saya mau pasang dulu untuk reeving knife-nya ya. Sekaligus saya coba akan pasang nanti untuk blade-nya. Langsung kita pasang aja untuk blade-nya. Jadi dia tuh beneran nggak punya spindle lock ya. Di sini tuh nggak ada spindle lock-nya. Jadi kita mesti pakai 2 kunci seperti ini. Kita tahan. Baru ini kita buka. Ya oke ya, kita tes dulu kepresisian untuk reeving knife dan blade-nya. Kalau kita bilang sih masih butuh sentuhan ya. Ini tuh nggak lurus. Jadi kita mesti tarik ke keluar. Ya akhirnya dengan sedikit usaha pakai kunci Inggris ya bisa sejajar juga dengan blade-nya. Nah sekarang kita perhatikan posisi blade-nya dengan base-nya ya, apakah ini tuh udah presisi ya. Ini 00 ya. Kita coba dari bagian depannya itu jaraknya 27,7 mm, sedangkan untuk yang bagian belakang nah di 28,8. Ya bisa dibilang belum sejajar ya, tapi ya masih oke lah. Ya oke, lanjut kita akan bahas untuk spesifikasinya. Kita akan cek berapa daya atau wattnya ya. Nah sekarang kita tes daya tanpa beban. Ya di 654 ya untuk watt tanpa bebannya, dan untuk suaranya bisa dibilang gahar ya. Ya selanjutnya kita tes untuk RPM-nya ya, yang dari spek katanya di sini 5000 RPM. Ini bisa tembus 4500 saja udah mantep ini. Kita coba cek. Ya tembus di 4700 ya, udah oke. Ya oke lah kalau gitu langsung aja ya. Kita akan tes, kita uji bagaimana performanya dan bagaimana feel-nya dan kira-kira apa kendalanya. Ya langsung aja kita coba. Oke ya, sekarang kita coba untuk potong dulu. Ini kayu bengkire ya, ukuran 2x5. Kita tes untuk cross cut seperti ini apakah ada kendala.
Ya, tenaganya bisa dibilang mantep ya. Sekarang kita coba untuk rip cut, kira-kira ada kendala atau tidak. Oke, sekarang kita coba rip cut ya. Untuk kayu masih sama yang tadi, kayu bengkire. Ini panjangnya 1,5 meter dan tebalnya ini 2 inci ya. Ini sekali jalan. Kira-kira ada kendala atau tidak dan bagaimana feels dan tenaganya. Kita coba. Ya, tenaganya kalau saya bilang oke ya. Dan untuk blade bawaannya bisa dikatakan udah lumayan. Tidak ada gosong di sini. Dan ya, untuk membandingkan blade-nya kira-kira seperti apa kemampuannya, saya akan coba untuk yang lebih premium ya. Saya ganti, nanti saya bandingkan kira-kira blade bawaannya ini berapa nilainya gitu. Ya, sekarang ini blade-nya saya ganti ya dengan yang fluid, yang lebih premium. Kita mau bandingkan dengan blade bawaannya, kira-kira untuk blade bawaannya tadi nilainya berapa. Ya, untuk kayunya ini masih jenis kayu yang sama ya. Kita langsung coba rip cut aja. Ya, seperti itu ya. Untuk tenaga mesinnya sih oke. Dan sekarang kita cek dulu untuk suhu mesinnya. Ya, 35, 37, 38, 35. Ya, untuk suhu ini aman ya. Untuk kerja-kerja berat ini oke. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Kalau kita bicara performa, ini saya bilang performanya mantap ya. Ini cocok untuk heavy duty nih, untuk kerja-kerja berat. Dari speknya kita bisa lihat ya, itu tadi ya belum ngampun sama sekali, masih mau aja untuk motong-motong kayu keras. Ya bahkan untuk blade bawaannya bisa saya katakan ini tuh udah cukup oke, ya udah layak pakai lah ya. Ya kalau kita bandingkan tadi dengan yang blade premium tentunya ketinggalan jauh, tapi untuk blade bawaannya ini aja ya saya rasa ini tuh udah layak pakai, udah mantap menurut saya.
Nah, dari feel penggunaannya menurut saya sih udah oke dari segi performa ya, namun dari segi hardware-nya, dari maksudnya itu dari pembuangan debu ya. Nah, itu agak sedikit ada masalah di pembuangan debunya. Tadi teman-teman bisa lihat ya, itu walaupun dia ada pembuangan debu, tapi dia masih banyak turun dari bawah sini ya. Itu karena ya setelah saya cek untuk pembuangan debunya, walaupun lubangnya segede ini, ternyata lubang dalamnya itu cuman kecil doang ya. Itu ya saran saya sih untuk brand itu memperbaiki untuk lubang pembuangannya. Ya dibikin aja agak lebih besar ya supaya dia itu bisa keluar maksimal. Kan sayang ya udah ada posisinya itu udah ada gitu ya, tapi lubangnya cuma dibikin kecil doang. Itu sangat-sangat sayang sekali. Nah, selanjutnya apalagi ya, kalau saya bilang sih udah oke ya. Kekurangannya ya mungkin di itu aja ya, ditambah lagi untuk finishingnya ini menurut saya masih kasar ya, belum halus, jadi masih kaku-kaku dan ada tajam-tajam gitu ya. Finishingnya ya maklumin aja lah ya, karena nggak ngaruh ke fungsi juga ya. Selanjutnya yang oke juga itu dari laser ya, walaupun menurut saya ini kurang kepakai buat saya ya. Untuk lasernya sendiri udah saya coba ya, itu udah bener-bener lurus ya dengan blade-nya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Overall sih dari segala kekurangan dan kelebihan, kalau kita nilai ke harga ya bisa saya bilang ini tuh udah worth it ya, udah sesuai dengan harganya, dan ya bisa dikatakan udah oke lah. Tapi ya apa salahnya ya dengan sedikit kekurangan yang bersifat minor ya diperbaiki biar lebih oke aja gitu ya. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada kritikan, masukan ataupun saran, silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.